Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke materi tata laksana pelaksanaan konseling gizi. Jadi materi ini menjadi dasar kita untuk melakukan konseling pada berbagai situasi. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan melakukan konseling pada ibu hamil, ibu menyusui, ibu bayi, balita, pasien-pasien untuk penyakit degeneratif, penyakit infeksi, ya. Jadi itu adalah kasus-kasus yang akan kita lakukan konseling, di mana konseling itu bisa dilakukan di rumah sakit, di poliklinik, di puskesmas, di posyandu, atau dimanapun kita berada. Nah, ini adalah panduan melakukan konseling. Silahkan adik-adik berlatih menggunakan media dan berbagai kasus yang sudah saya bagikan. Jadi kalau kalian semakin sering berlatih, semakin banyak melakukan konseling, maka kalian akan cepat terampil. Karena konseling ini adalah sesuatu keterampilan. Nah, kita sudah paham bahwa keterampilan itu perlu dilatih, perlu dilakukan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang tujuan konseling. Tujuan konseling adalah membantu klien dalam upaya merubah perilaku yang terkait dengan gizi sehingga meningkatkan status gizi dan kesehatan. Jadi di sini kita sebagai ahli gizi, sebagai konselor, kita hanya membantu klien dalam upaya merubah perilaku. Jadi yang menentukan apa yang akan dia lakukan itu kliennya, bukan kita, tapi kita hanya membantu. Kita membantu dengan memberikan alternatif pemecahan masalah. Apa yang akan dia lakukan, kemudian bagaimana cara masaknya, bagaimana cara bahannya, bagaimana ukurannya, nanti dia yang akan lakukan. Selanjutnya sasaran. Nah, sasaran dari konseling ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah klien yang mempunyai masalah kesehatan terkait dengan gizi, ya. Jadi yang sakit yang berhubungan dengan gizi, ya. Contoh penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, ya, penyakit infeksi dan lain sebagainya. Itu kan semua memerlukan asuhan gizi. Nah, semua pasien ini memerlukan konseling gizi dari seorang ahli gizi. Kemudian yang kedua adalah klien yang ingin melakukan tindakan pencegahan. Mungkin dia sekarang sehat-sehat saja, mencegah dia sakit. Atau dia sudah sakit tapi mencegah terjadinya komplikasi yang lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah yang ingin mempertahankan atau mencapai status gizi optimal. Umpama sekarang status gizinya sudah normal, dia mempertahankan supaya tidak jadi underweight atau overweight. Atau sebaliknya, orang yang underweight atau overweight ingin mencapai status gizi normal. Ya, ini adalah alur konseling, di mana di dalam alur konseling itu ada sekitar 6 langkah. Alur konseling ini sebenarnya merupakan bagian dari PAGT seperti yang kita sudah pelajari di mata kuliah dietetik. Saya akan menjelaskan satu persatu. Langkah pertama, di mana pada saat konseling kita membangun dasar-dasar konseling. Pada saat itu dilakukan salam, perkenalkan diri, membangun hubungan, serta menjelaskan tujuan. Contoh, ya, pada saat ketemu dengan ibu kita katakan, Assalamualaikum Ibu, selamat pagi, perkenalkan saya Aswita. Saya adalah ahli gizi di rumah sakit ini. Saya bicara dengan ibu siapa? Bagaimana kabarnya ibu? Ya, gitu. Kemudian jelaskan tujuan. Yang dimaksud dengan tujuan di sini adalah tujuan dilakukannya konseling, bukan tujuan diet, ya. Tujuan dilakukan konseling kita sampaikan. Bagus sekali ibu sudah datang ke klinik saya, atau bisa bagus sekali ibu mau ketemu dengan saya untuk melakukan konsultasi. Jadi tujuan dari konsultasi ini adalah agar ibu bisa memahami makanan yang boleh dan tidak boleh ibu makan. Ibu bisa memahami berapa banyak makanan yang akan ibu makan. Nah, itu. Jadi
dia akan tahu, oh apa gunanya dia datang ketemu kita sebagai ahli gizi. Sehingga setelah dia paham apa yang akan dia dapatkan pada proses konseling itu, maka dia kemungkinan besar dia akan memperhatikan materi yang kita sampaikan berikutnya. Ya, itu. Jadi membangun dasar-dasar konseling ini, kalau kita ingat di materi Papahri tentang keterampilan konseling kan ada dua, yaitu mendengarkan dan mempelajari. Nah, proses mendengarkan dan mempelajari itu kita praktikkan pada langkah pertama dan langkah kedua di alur konseling. Ya. Nah, kemudian langkah kedua. Langkah kedua adalah menggali permasalahan. Di mana kalau Anda lihat di sini yang besar ini tulisannya adalah assessment. Jadi, pada langkah kedua ini kita melakukan assessment. Ya, kalau di PAGT ya, kita tanyakan data-data dasarnya, data antropometrinya, data biokimia, data fisik klinik, dan dietary history. Nah, kalau data biokimia biasanya pasien sudah ada, kalau tidak ada juga tidak masalah. Fisik klinik juga biasanya ada, diperiksa oleh dokter atau perawat ya. Tapi kalau antropometri sebaiknya kita melakukan pengukuran sendiri, termasuk juga dalam dietary history kita melakukan pengukuran sendiri. Dari situ kita membuat assessment. Ya. Nah, pada saat proses menanyakan, menggali masalah, praktekkan sebanyak-banyaknya keterampilan mendengarkan dan mempelajari yang sudah diajarkan. Coba lihat lagi materi yang disampaikan oleh Pak Fahri, apa-apa saja keterampilan mendengarkan dan mempelajari. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah memilih solusi. Nah, Anda lihat di sini ada dilakukan diagnosa gizi. Ya. Diagnosa gizi terdiri dari problem, etiologi, sign, and symptom. Ya. Nah, contoh kita ambil ya. Coba Anda ingat-ingat di mata kuliah dietetik. Ada seorang pasien, diagnosa gizinya adalah kekurangan intake makanan dan minuman oral disebabkan karena penyakit infeksi yang menyebabkan nafsu makan kurang, ditandai dengan asupan energi dan zat gizi kurang dari 80%. Di sini kita lihat bahwa ada orang asupannya kurang disebabkan karena adanya penyakit infeksi yang menyebabkan nafsu makannya kurang. Sehingga solusinya adalah bagaimana meningkatkan nafsu makan pasien. Ya, itu. Jadi itu yang dilakukan di langkah ketiga. Langkah ketiga dan langkah selanjutnya itu kita mempraktekkan sebanyak-banyaknya keterampilan konseling di bagian membangun percaya diri dan memberi dukungan dan membangun percaya diri pasien. Lihat lagi di materi Pak Fahri. Langkah selanjutnya adalah intervensi. Anda lihat di sini, di langkah intervensi, di kegiatan intervensi dilakukan pada langkah keempat dan langkah kelima. Saya jelaskan tentang langkah keempat. Langkah keempat ini adalah memilih rencana. Jadi tadi kalau Anda ingat, tujuan dari konseling adalah membantu klien. Jadi bukan kita yang memutuskan, klien yang memutuskan, tapi kita hanya membantu. Nah, makanya pada langkah keempat ini ada memilih. Kita memilih di sini melibatkan klien dalam memilih kira-kira apa yang bisa dia lakukan, apa yang mungkin dia lakukan. Jadi bekerja sama dengan klien untuk melihat alternatif dalam memilih upaya diet dan perubahan yang dapat diimplementasikan. Maksudnya pada saat dia pulang ke rumah, saran-saran kita bisa dia aplikasikan. Saya ambil contoh ya. Ada pasien datang ke klinik mengalami kelebihan berat badan disebabkan karena konsumsi makanan sumber karbohidrat berlebih, ditandai dengan makan nasi setiap kali makan 4 sendok makan. Nah, 4 sendok nasi. Nah, sedangkan hasil perhitungan kita dia mestinya hanya makan 2 sendok nasi. Jadi di sini terlihat ada perubahan dari kebiasaan makan 4 sendok ke 2 sendok. Disinilah kita akan diskusikan dengan pasien. Kira-kira dia bisanya
berapa. Ya, kalau dia bisa 2, dia kerjakan. Kalau tidak bisa, dia bisanya berapa. Ya, sehingga nanti ada negosiasi. Pak, Bapak ini kebutuhannya 2 sendok nasi. Tapi Bapak biasanya makan 4 sendok nasi. Inilah yang menyebabkan kelebihan berat badan. Nah, bagaimana Pak? Bapak mau makan 2 sendok nasi? Nah, pasien ini bilang, oh saya tidak bisa, saya bisanya makan 4. Oke, baik. Bagaimana kalau Bapak kurangi menjadi 3? Dan supaya Bapak masih merasa kenyang, Bapak bisa menambahkan porsi sayur. Ya, jadi di sini ada negosiasi antara pasien dan ahli gizi. Tetapi jangan sampai kita mengikuti pasien. Tapi kita memberikan dia saran, ada saran dan ada alternatifnya. Sehingga pada saat dia pulang dia tahu apa yang akan dia kerjakan. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah kelima, memperoleh komitmen. Di sini komitmen untuk melaksanakan diet khusus, membuat rencana yang realistis dan dapat diterapkan. Ya, realistis dan dapat diterapkan. Makanya di awal perlu sekali kita data jumlah asupannya, kebiasaannya, dan lain sebagainya. Contoh, ada orang kos-kosan, dia tidak punya alat masak. Kita kasih dia contoh menu rendang. Kira-kira itu bisa dikerjakan atau tidak? Ya, nah, saya rasa itu tidak bisa karena dia hanya punya peralatan masak yang sederhana. Sehingga kita perlu memberikan contoh-contoh menu yang sederhana. Kemudian di langkah 5 ini kita juga menjelaskan tentang tujuan diet, prinsip diet, dan ukuran porsi makanan. Ini kita menggunakan media leaflet penyakit dan leaflet daftar bahan makanan penukar. Nanti di slide selanjutnya akan saya perlihatkan. Jadi di langkah keempat dan kelima bisa bolak-balik. Sudah masuk ke langkah 5, pasiennya ada menanyakan sesuatu, kita negosiasi memilih lagi, ya. Kemudian pada saat disampaikan kepada pasien bisa mengerjakan di rumah. Kemudian masuk ke langkah 6, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini bisa dilakukan pada saat konseling, bisa juga dilakukan pada saat kunjungan berikutnya. Nah, pada saat proses konseling kita lakukan dengan cara mengulangi kembali, atau sementara berjalan kita jelaskan satu bagian leafletnya, kita tanyakan, ada yang mau didiskusikan, atau ada yang Bapak mau tanyakan, atau ada yang Ibu mau ceritakan. Nah, itu termasuk evaluasi. Nah, kemudian yang paling penting adalah di akhir konseling. Di akhir konseling, tanyakan kembali apa kesimpulan dari konseling yang dapat dipahami oleh klien. Jadi kita tanya, dari yang saya sampaikan tadi kira-kira bagaimana Bapak? Atau bagaimana Bu? Bisa dikerjakan? Nah, oh iya, saya bisa kerjakan. Oh, kalau begitu apa yang Ibu mau lakukan di rumah? Apa yang akan Bapak lakukan di rumah? Dari situ kita bisa tahu, oh nanti dia pulang dia lakukan apa, ya. Itu kalau di keterampilan konseling itu namanya check understanding. Memastikan pasien paham atau tidak dengan apa yang kita sampaikan, karena kadang yang kita sampaikan berbeda dengan pemahaman dari pasien. Jadi jangan anggap semua pasien akan paham yang kita katakan, apalagi kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Mungkin saya ingatkan dulu di mata kuliah penyuluhan dan konsultasi gizi, saya sampaikan menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, selanjutnya, media apa saja yang dibutuhkan untuk konseling ibu hamil, ya. Yang pertama pastinya harus ada leaflet. Nah, leaflet itu disesuaikan. Kalau pasien kita ibu hamil, ya kita kasih leaflet ibu hamil. Leaflet itu banyak macamnya, tergantung jenis penyakit dan siapa sasaran. Ada leaflet ibu hamil, ibu menyusui. Kalau di rumah sakit ada leaflet untuk penderita hipertensi, ada leaflet untuk penderita dislipidemia, penyakit jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya akan saya berikan contoh untuk leaflet penyakit-penyakit tersebut. Kemudian yang kedua adalah daftar bahan makanan penukar. Daftar bahan makanan penukar ini juga merupakan leaflet yang berisi bahan-bahan makanan yang bisa ditukar. Ya, tadi kalau ingat di langkah keempat kita bernegosiasi dengan pasien, memilih rencana, dan langkah kelima
Di situ kita bisa, nanti media ini bisa membantu kita memberikan alternatif kepada pasien makanan apa yang dia bisa makan. Karena kebanyakan orang selama ini memahami bahwa kalau datang ke ahli gizi pulangnya sudah banyak, kita tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Nah, padahal sebenarnya bukan tidak boleh, atau bisa dalam jumlah terbatas, atau bisa diganti dengan bahan lain, ya gitu. Kemudian berikutnya food models, ya. Food model yang biasa kita lihat di laboratorium, ya, atau foto bahan makanan atau contoh makanan asli. Nah, karena sekarang Anda akan melakukan simulasi praktek di rumah, maka mungkin yang paling bisa Anda gunakan medianya adalah bahan makanan yang ada di rumah. Ya, di rumah kan ada beras, ada tahu, ada tempe, ada sayur, dan lain sebagainya. Ada ukuran-ukuran rumah tangga. Nah, itu yang bisa Anda gunakan sebagai media untuk menjelaskan kepada sasaran konseling Anda. Kemudian berikutnya adalah lembar balik ibu hamil. Lembar balik yang seperti yang kita praktekkan di mata kuliah sebelumnya, ya. Lembar balik, nah kita bisa juga menggunakan lembar balik. Nah, ini adalah contoh leaflet. Jadi ini kita lihat di halaman depan ada. Jadi leaflet itu dua jenis sebenarnya. Anda biasa mungkin kalau ke bank atau ke kantor-kantor tertentu, atau mungkin biasa di Poltekkes juga kita punya leaflet juga. Tapi itu leaflet umum yang bisa dibaca oleh siapa saja. Nah, kalau yang ini adalah leaflet khusus untuk penyuluhan individu, karena di dalamnya ada contoh, kita lihat di depan ini ada makanan sehat ibu hamil. Jadi leaflet ini untuk ibu hamil. Kemudian ini di baliknya di sini ada nama, ada identitas, ya. Kemudian ada kebutuhan dan ada pembagian makanan sehari. Nah, jadi ini adalah leaflet yang diberikan pada individu. Jadi nanti kebutuhan pasien akan dimasukkan ke sini, ya, ke bagian pembagian makanan sehari. Nah, ini adalah halaman berikutnya. Di halaman berikutnya kita lihat ada ini, mulai dari makanan ibu hamil adalah bla bla bla, kemudian paling terakhir adalah hal yang diperhatikan. Itu yang dimaksud tadi di langkah kelima, menjelaskan tujuan diet, syarat diet. Nah, ini yang kita jelaskan. Nah, masih ingat kan cara menggunakan leaflet? Jadi kalau kita membacakan leaflet beda dengan membaca seperti biasa. Membaca leaflet itu, leafletnya diarahkan menghadap ke klien, ya, sambil kita jelaskan perlahan supaya pasien juga, klien juga bisa membaca. Nah, di sini ada contoh menu, ya. Nah, ini contoh menu, kita bisa berikan ini contoh menu. Kalau yang di depan tadi adalah pembagian porsi makanan sehari, ini adalah contoh menu. Ini sebenarnya bisa kita ganti yang tadi sesuai dengan kondisi pasien, ya. Jadi ini adalah leaflet, biasanya diberikan dalam satu lembar bolak-balik, ya. Ada halaman depan, ada halaman belakang. Nah, ini adalah leaflet bahan makanan penukar. Jadi pada saat kita menjelaskan pembagian makanan sehari yang ada di leaflet tadi sebelumnya, kita menjelaskannya dan kita menambahkan informasi dengan menggunakan bahan makanan penukar. Kenapa? Seperti contoh, di menu tadi di leaflet dikatakan bahwa dia makan nasi 100 gram. Nah, kita sampaikan, ya, sambil memperlihatkan food models. Ini contoh bagaimana ukuran nasi 100 gram. Nah, setelah itu kita sampaikan, ibu bisa mengganti nasi dengan makanan lain menggunakan leaflet ini, ya. Jadi leaflet daftar bahan makanan penukar adalah daftar yang memuat makanan dalam satu kelompok, di mana makanan dalam satu kelompok itu dapat diganti, jadi beda bahannya, ukurannya beda, tapi nilai gizinya sama. Itu ada di dalam daftar bahan makanan penukar. Slide berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan daftar bahan makanan penukar.
Ya, ini ya. Nah, contoh Anda bisa lihat di golongan pertama itu adalah golongan sumber karbohidrat. Di dalam golongan sumber karbohidrat itu ada mulai dari bihun sampai nasi jagung. Nah, jadi bahan makanan yang ada di dalam satu golongan ini bisa diganti-ganti, ditukar. Contoh tadi, dia makan nasi 100 gram. Pasiennya nanya, atau kita bisa cek understanding juga di sini. Kita tanya, ibu kira-kira kalau ibu mau ganti dengan kentang, berapa banyak kentang yang ibu makan? Ya, nah, atau dia bisa nanya, kalau saya tidak makan nasi, saya makan kentang, berapa banyak kentang? Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi di sini kita lihat nasi 100 gram itu bisa diganti dengan kentang 2 biji. Jadi nasi 3/4 gelas itu sama dengan kentang, menjelaskan tentang kita memperlihatkan ukurannya. Ini contohnya. Ya, ini contoh supaya dia lihat, oh ini. Kalau kita 2 biji besar, dia tidak tahu yang mana yang dimaksud 2 biji sedang, yang mana dimaksud 3/4 gelas, ya. Nah, jadi kita perlihatkan contohnya. Kemudian kita sampaikan dia bisa ganti makanan-makanan yang ada di sini. Yang tidak boleh adalah yang ada di golongan kedua diganti dengan golongan pertama, tidak bisa ya. Jadi bisa diganti dalam satu golongan. Contoh lain lagi, bihun 50 gram itu bisa diganti dengan nasi 100 gram ya gitu. Begitu seterusnya dengan bahan-bahannya. Kecuali untuk sayur. Sayuran itu penukarnya adalah campuran. Contoh, sayur bening. Sayur bening berisi kangkung, bayam, dan kacang panjang. Campurannya di situ 100 gram. Karena kan tidak mungkin kita mau ganti, kita mau hitung berapa banyak kangkung, berapa banyak bayam, berapa banyak kacang panjang. Yang penting campuran satu mangkok kering tanpa kuah itu 100 gram itu dikatakan satu penukar. Jadi yang ada di dalam sini yang semua namanya satu penukar. Jadi satu penukar nasi sama dengan 100 gram. Setengah penukar nasi sama dengan 50 gram. Begitu seterusnya.